Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmatan pada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa bertemu walaupun lewat Zoom. Dan alhamdulillah juga ini ada Bu tamu keistimewaan, Bu Nurul ada di sini, yang dari mana tadi? Balai Diklat. Balai Diklat. Wah, ini juga, saya juga nervous ini ya, Nek Bu Nurul. Terima kasih semua bagi audien yang sudah meluangkan waktunya, yang sekedar atau misalnya meluangkan waktu untuk hadir di sini. Pada saat ini ya saya kebetulan sama Pak Jokowi ini satu angkatan. Ini adalah program dari Dirjen Pendidikan Islam yang menyelenggarakan Diklat Calon Penyuluh Anti Korupsi tahun 2021. Dan untuk semuanya sebenarnya ada kesempatan ya. Bisa guru, bisa dari kepala sekolah, bisa dari pengawas. Ini bisa menjadi penyuluh anti korupsi di Dirjen Pendis yang mengadakan Kementerian Agama Islam. Mungkin di benak kita semua kalau ada kata-kata korupsi sudah gitu ya. Nah, ini kita akan mengabdikan diri sebagai penyuluhnya. Jadi nanti banyak kesempatan ya. Kesempatan bagi kita semua bisa, tetapi dengan proses yang harus dilalui. Dan pada saat ini Pak Joko mau itu dia harus mengupload video menyuluh karena masa pandemi. Sebenarnya offline juga bisa, online juga bisa. Dan hari ini Pak Joko mau mengadakan penyuluhan tentang apa itu korupsi dan bagaimana nanti kita bisa menjadi penyuluh anti korupsi di bawah Departemen Keagamaan. Dan ini banyak sekali ya temannya dari se-Indonesia pesertanya. Jadi nanti silakan Pak Joko memberi penyuluhannya tentang anti korupsi yang sudah diperoleh selama ini dari tanggal 1 kita mulai nanti berakhir tanggal. Untuk itu waktu seluruhnya saya serahkan kepada Pak Joko. Silakan Pak Joko. Oke. Terima kasih Bu Tutik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah dan kami bisa hadir di Zoom ini. Walau dalam keadaan pandemi kita masih bisa bersual dalam keadaan melalui Zoom ini. Moga ini menambah silaturahmi kita semakin dekat. Bapak dan Ibu, sengaja kami mengundang untuk pagi hari ini kita melakukan tugas kami ya. Jadi seperti apa yang disampaikan oleh Bu Tutik tadi, bahwa di Direktorat Jenderal Pendidikan Agama Islam itu ada program penyuluh anti korupsi bekerjasama dengan LSP KPK. Itu dimaksudkan untuk menjaring para guru, para tenaga kependidikan khususnya di Kementerian Agama untuk menjadi salah satu penyuluh anti korupsi ini. Dan kami kebetulan gelombang ini terpilih dan dipanggil untuk mengikuti secara sinkronus dan asinkronus. Jadi secara offline penugasan dan online juga. Bapak dan Ibu, saat ini alhamdulillah sudah 18 partisipan yang sudah berpartisipasi pada kesempatan ini.
Saya mengucapkan terima kasih dan saya sangat sanjung. Semoga ini nanti bermanfaat bagi kita. Bapak dan Ibu, ada yang dari Pekalongan, dari Tegal, ada dari Kendal, ada dari Baldik Semarang. Alhamdulillah, ini sangat luar biasa bagi kami karena ini sebetulnya semata-mata untuk memenuhi tugas. Namun demikian, semoga walaupun ini memenuhi tugas, nanti bisa ada manfaatnya bagi kita semua sebagai GTK di madrasah. Mohon izin saya nanti untuk share screen ya, share screen berkenaan dengan materi kami. Bapak dan Ibu, sampun kelihatan nggih screen saya? Ampun, Pak. Bapak dan Ibu, alhamdulillah begini Bapak dan Ibu. Saya itu mau cerita dulu. Jadi saya datang di suatu daerah. Di daerah itu ketika saya datang itu jalannya bagus sekali. Masyarakatnya itu sangat ramah sekali. Masyarakatnya tertib. Bangunannya itu bagus-bagus, walaupun sederhana, tapi bagus-bagus. Pelayanan ketika saya datang itu sangat luar biasa. Dan mereka berupaya untuk melayani itu dengan sebaik-baiknya. Termasuk kesejahteraannya, mereka dalam dilihat dari keseharian, mereka itu kesejahteraannya sangat baik. Semua tertata dengan rapi dan berjalan dengan baik. Seolah-olah ini adalah prototipe dari masyarakat madani, masyarakat yang mempunyai kompetensi di bidang masing-masing dan masyarakat yang peduli, masyarakat yang beradab, masyarakat yang istilahnya sangat luar biasa. Itulah daerah yang saya kunjungi. Nah, setelah beberapa saat, saya kok geragapan karena apa? Oh, ternyata masyarakat itu adalah masyarakat yang ada di dalam mimpi saya. Nah, seperti ini. Nah, Bapak dan Ibu, ini mengibaratkan Bapak dan Ibu, saya respect sekali terhadap Bapak Ibu, semuanya bisa bersama kami untuk bisa mewujudkan masyarakat yang saya impikan itu, yang di dalam mimpi saya itu. Dan alhamdulillah atas kehadiran Bapak Ibu, bahwa Bapak Ibu adalah salah satu orang, salah satu umat, salah satu orang yang bisa mewujudkan itu. Dengan hadir di Zoom ini, itu adalah satu spirit, satu niat, satu keinginan untuk memujarkan masyarakat ini. Makanya ada satu tagline, to end corruption is my dream. Jadi togetherness invited and makes the dream come true. Nah, ini berkenaan dengan untuk mewujudkan mimpi itu. Ya, itu berkenaan dengan Bapak dan Ibu sekalian. Sengaja saya siapkan screen ini agar nanti kita bisa memahami walaupun dengan dua sumber, jadi sumber dari visual dan audio. Nah, insya Allah nanti waktu kita tidak lama karena waktu kita satu berbatasan dengan dengan durasi juga berbatasan dengan lebih dari 20 menit saja, tidak lebih dari 20 menit. Bapak dan Ibu, kita mulai, Bapak dan Ibu, bahwa penyuluh anti korupsi itu kita harus berdasarkan dari peraturan dari pemerintah, standar kompetensi kerja nasional Indonesia nomor 300
3 tahun 2016 tentang penyuluh anti korupsi agar dapat melaksanakan penyuluhan anti korupsi secara efektif dan berdampak. Selain seorang penyuluh dinuntut memiliki integritas yang baik dan memahami materi yang akan disampaikan, seorang penyuluh anti korupsi jenjang pertama juga harus menguasai keterampilan dasar penyuluh anti korupsi. Nah, inilah yang mendasari kami untuk bisa menjadi bagian untuk menjadi penyuluh anti korupsi. Dan insya Allah kedepannya Bapak dan Ibu berkesempatan pula untuk menjadi pionir-pionir ini. Ini yang harus kita pahami bersama di pertama. Bagaimana Bapak dan Ibu untuk kita akan menyuluh tentang anti korupsi ini? Tentunya ini adalah sesuai dengan sasaran kita. Sasaran kita terdapat 15 topik nanti. Topik yang pertama itu adalah contoh berbagai usaha mencegah dan menentang korupsi. Banyak sekali contohnya ini. Tujuan akhir berbagai usaha mencegah dan menentang korupsi. Inilah nanti tujuan akhirnya kita itu mencegah itu pasti ada tujuan akhirnya. Indikator keberhasilan pemberantasan korupsi. Itu yang keempat. Kelima, tentunya kita akan menyuluh itu harus ada referensi atau role model negara atau daerah instansi yang anti korupsi. Kelima, dampak korupsi dalam berbagai bidang. Perbandingan antara kerugian keuangan negara dengan hukuman hukuman finansial koruptor. Juga nanti antara pengertian korupsi, faktor-faktor dan teori tentang penyebab korupsi, dasar hukum pemberantasan korupsi di Indonesia, 30 delik tindak korupsi dan pengelompokannya, juga perbedaan gratifikasi, uang pelicin, pemerasan dan suap, 14 strategi dan perencanaan anti pemberantasan korupsi dan integritas nilai-nilai anti korupsi dan benturan kepentingan. Inilah apabila Bapak Ibu nanti bisa menjadi bagian untuk penyuluh anti korupsi, inilah yang perlu kita pahami dan kita bisa laksanakan. Bapak dan Ibu, sebetulnya kita istilah korupsi itu sudah sering kita dengar di telinga kita. Sehingga kita tentunya harus tahu kok korupsi itu sebetulnya apa. Korupsi dari bahasa Latin adalah corruptio atau corruptus. Corruptio dari kata corrumpere. Corruption atau korup dalam bahasa Inggris dan corruption Prancis dan korupti Belanda. Yang secara harfiah itu artinya adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Inilah asal muasal dari kata korupsi ini. Pengertiannya adalah korupsi adalah busuk atau suka menerima uang sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri-sendiri dan sebagainya. Korupsi juga artinya perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya. Koruptor adalah orang yang melakukan korupsi ini. Ada beberapa pendapat tentang korupsi ini, namun kita hanya beberapa nanti kita lewati beberapa, hanya kita ambilkan yang penting-penting. Pendapat pakar ini dari Baharudin Lopan. Inilah hakim yang dulu sangat terkenal dan sangat clear, bersih, yaitu menguraikan sesuatu dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi dan yang menyangkut bidang kepentingan umum. Hal ini diambil definisi finansial manipulations and related to the economic of the labeled bentuk korupsi. Nah, bentuk korupsi itu adalah
Ada beberapa macam, adalah kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dana jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Ini kan ada suara di mana ya ini? Dua faktor penyebab korupsi. Jadi dari faktor internal itu ada merupakan penyebab yang datang dari pribadi, sedangkan yang dari faktor eksternal adalah faktor terjadinya korupsi karena sebab-sebab dari luar. Dari beberapa pendapat tadi dapat dikatakan bahwa penyebab korupsi itu ketika perilaku materialistik dan konsumtif masyarakat serta sistem politik yang masih mendewakan materi, maka dapat memaksa terjadinya permainan uang dan korupsi. Itu adalah pendapat dari Ansari Yamamah. Ini. Jadi Bapak dan Ibu, ketika kita masih berperilaku materialistik dan konsumtif, itu akan berpotensi dari internal kita akan tidak seperti akan bertindak korupsi. Oleh sebab itu kita bekali diri kita agar kehidupan kita itulah kehidupan yang bermartabat. Selanjutnya Bapak dan Ibu, korupsi akan terus berlangsung selama masih terdapat kesalahan tentang cara memandang kekayaan. Jadi Bapak dan Ibu, apa yang kita punyai, kekayaan yang kita punyai itu sedikit atau banyak, itu nanti bisa menimbulkan potensi korupsi apabila kita memandangnya salah. Kita memandangnya salah. Oleh sebab itu diupayakan kita memandang harta kita itu adalah jangan salah. Semakin banyak orang salah dalam memandang kekayaan, semakin besar pula kemungkinan orang melakukan kesalahan dalam mengakses kekayaan. Inilah beberapa pendapat yang berkenaan dengan penyebab korupsi. Selanjutnya pendapat yang mengarah pada internal. Jadi aspek satu adalah aspek perilaku individu, dua aspek organisasi, dan tiga aspek masyarakat tempat individu dan organisasi berada. Nah. Pendapat yang mengarah pada faktor eksternal yaitu satu, kurangnya keteladanan kepemimpinan elit bangsa. Jadi kadang kita itu juga terpengaruh oleh kurang keteladanan dan kepemimpinan elit bangsa. Kedua, juga rendahnya gaji pegawai negeri sipil. Jadi pada saat itu, ketika gaji pegawai negeri sipil itu masih rendah, belum bisa mencukupi kebutuhan minimal, tentunya itu juga akan mengarah faktor internal yang mengarah kepada kita untuk tidak korupsi. Oleh sebab itu, yang penting kita bersyukur apa yang kita terima, kita ngecak nih istilahnya apa yang kita terima ini. Dan alhamdulillah untuk negara kita, pemerintah kita sudah mulai untuk bisa secara simultan untuk menaikkan gaji pegawai negeri kita melalui berbagai macam skema yang ada. Faktor internal yang lain juga lemahnya komitmen dan konsistensi penegakan hukum dan peraturan perundangan. Jadi ketika komitmen dan konsistensi penegakan hukum itu rendah dan perundang-undangan rendah, itu nanti juga akan menyebabkan berpotensi menyebabkan korupsi. Kemudian juga rendahnya integritas dan profesionalisme. Jadi kalau kita tidak berintegritas dan tidak profesional, sangat potensi sekali untuk korupsi. Ini adalah sebab dari luar. 5. Mekanisme kemasan internal di semua lembaga, perbankan, keuangan, dan birokrasi belum mapan. Jadi ketika lembaga-lembaga keuangan itu lemah dalam pengawasan, itu juga akan berpotensi terjadinya tindak pidana korupsi. Keenam, kondisi lingkungan kerja, tugas jabatan, dan lingkungan masyarakat. Dan ketujuh adalah
lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, dan moral dan etika. Ya, ini pendapat yang disampaikan oleh Eri Riana Harja Pamekas, ini termasuk yang tergolong motivator. Pendapat yang mana pada faktor eksternal adalah faktor politik, faktor hukum, faktor ekonomi dan birokrasi, dan faktor transnasional. Ini adalah Indonesia Corruption Watch. Yang berikutnya adalah faktor politik. Perilaku korup seperti penyuapan, politik uang merupakan fenomena yang sering terjadi. Terkait dengan hal itu, Terence Gomez memberikan gambaran bahwa politik uang atau money politik sebagai use of money and material benefit in the pursuit of political influence. Faktor politik yang menyebabkan terjadi tindak pidana politik. Juga faktor hukum. Ada Pak Joko, mohon. Ya. Maaf, itu ada flashback pembicaraan, jadi belum di-unmute semua, sehingga keterangan kadang terpecah dengan suara-suara yang ada. Oh ya ya. Ini ada di-unmute semua, mohon peserta yang ada di sini, mohon maaf Bapak Ibu untuk men-unmute ya dulu, karena bersuara Pak Arief, ada juga Bu Ika, belum di-unmute, tolong di-unmute dulu Bapak Ibu. Kalau di-unmute, suaranya di-unmute semua gimana? Terima kasih. Ya. Bapak dan Ibu semuanya, kita lanjutkan. Faktor eksternal atau pemicu perilaku korup yang disebabkan oleh faktor di luar dari pelaku. Ya, jadi Bapak dan Ibu, ini faktor-faktor yang dari korup yang disebabkan oleh faktor di luar diri pelaku. Yang pertama adalah aspek ekonomi, dapat tidak mencukupi, memanfaatkan peluang, dan aspek politik, instabilitas politik, kepentingan politik, meraih dan mempertahankan kekuasaan. Selanjutnya Bapak dan Ibu, kita lanjutkan untuk slide berikutnya. Faktor eksternal pemicu perilaku korup yang disebabkan oleh faktor di luar diri perilaku. Jadi Bapak dan Ibu, diri kita itu nanti juga bisa dipicu. Jadi kita untuk menghindari korupsi itu harusnya kita tindak pidana korupsi itu bisa dipicu oleh perilaku korup yang disebabkan oleh faktor luar. Contohnya adalah aspek organisasi.